Dan selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Sang Pemerakarsa Romo Kiai Muhammad Mukhtar Mukti untuk memberikan pitutur luhur kepada kami semuanya agar kami di dalam menjadi pelayan keimanan dan kemanusiaan dan kealaman sebagai tongkat pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada beliau, Romo Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Sang Pemerakarsa, Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, dengan segala hormat kami haturkan. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Usia negara kita ini sudah usia 77 tahun. Di abad ini adalah abad penyucian dan penataan. Abad penyucian dan penataan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disucikan dan setelah itu ditata kembali. Siapakah yang mensucikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Dan siapakah yang menata kembali? Baik pun yang mensucikan maupun yang menata kembali, yaitu nilai luhur kesakralan yang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kesakralan seperti kesakralan lambang negara Garuda Pancasila, kesakralannya sang merah putih, kesakralannya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, kesakralannya sumber proklamasi kemerdekaan Indonesia di alinea ketiga. Dan kesakralannya Sumpah Pemuda, dan kesakralannya fatwa jihad yang menimbulkan, yang menggagalkan sekutu akan mengembalikan
penjajahan Belanda ke Indonesia yang menimbulkan kota pahlawan Indonesia, yang akan menimbulkan hari pahlawan Indonesia dan lain-lainnya. Kesakralan itulah yang membersihkan Indonesia, dibersihkan yang mengkotori Indonesia itu dibersihkan dari berhala kekuasaan, dibersihkan dari itu tuyul perjalanan, dibersihkan dari melati yang berserakan, dibersihkan dari bintang-bintang yang lugur, yang mengkotori kemanusiaan, yang merasa menjadi Tuhan kekuasaan di Indonesia, dibersihkan dari puntung-puntung yang tidak bernilai, dihanyutkan oleh tsunami, hanyut ke laut, dibersihkan dari tuyul-tuyul yang berantakan di sepanjang jalan. Itu semua wajib dibersihkan. Karena itu semuanya tidak bisa dilepaskan dari isinya alinea ke-1. Kemerdekaan itu ialah hak asasi segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dibersihkan. Setelah itu ditata agar supaya bangsa Indonesia ini tidak dikoplokkan oleh pelkoplo yang sudah dihimpun beberapa ton. Ini akan mengkoplokkan, akan membentukkan, akan membodohkan bangsa Indonesia ini, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bodoh. Padahal itu termasuk tujuan negara memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, menertibkan dunia, ikut menertibkan dunia dengan dasar perdamaian abadi, perdamaian dan kemerdekaan abadi. Lihat sendiri di dalam alinea ke-4.
Jadi jangan ada merasa di Indonesia ini ada berhala yang menguasai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sudah menyaksikan sendiri, sudah merasakan sendiri. Kita mari diobrak-abrik berhala-berhala, puntung-puntung terapung itu, toyol-toyol yang berserakan di negara. Sampai akan pelantikan organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia ini merasakan, seluruh Dewan Penyantun merasakan. Maka tidak bisa organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia ini dipisahkan dengan Siddiqiyah. Itu tidak bisa. Tetap di mana saja, kapan saja. Waktu-waktu ulang tahun di mana saja tetap dengan organisasi Siddiqiyah. Sampai waktu seminar internasional di gedung Asia Afrika Bandung pun tetap hadir dengan organisasi Siddiqiyah. Jadi tidak bisa dipisahkan, baik pun dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan kurang sehat, mau dalam keadaan diobrak-abrik oleh toyol-toyol itu yang bentayangan di sepanjang jalan, yang ngaku sok Tuhan penguasa. Laknatullah alal munafikin, laknatullah alal kadzibin, laknatullah alal zalimin. Itu orang khianat terhadap tanah air kita. Apa yang di dalam pesantren kita itu? Monumen-monumen yang saya bangun itu semua itu sakral. Ada monumen Sumpah Pemuda, ada monumen sang merah putih, ada monumen pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa negara kita itu? Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa Negara Kesatuan Polisi Indonesia? Apa akan diubah menjadi negara yang berkuasa itu di Indonesia? Apa Rikstat, apa Makstat? Kiblat tujuan negara kita itu di kitab sucinya negara. Itulah kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah air amertanya, air suci yang mensucikan, air hidup yang menghidupkan pikiran rasa.
air segar yang menyegarkan jiwa-jiwa besar Indonesia ini. Tapi kok enggak tahu diinjak-injak, Pancasila diinjak-injak. Proklamasi kemerdekaan ini diinjak-injak. Sumber proklamasi kemerdekaan diinjak-injak. Lambang negara Garuda Pancasila diobrak-abrik, diinjak-injak. Tidak tahu perbedaan antara sakral yang kakus yang tidak sakral. Ya akhirnya kesakralan itu timbul daya resonansi getar menggetar sehingga menggetarkan seluruh dunia, merontokkan bintang-bintang berhala. Ini abad ini. Abad pembersihan dan abad penataan kembali nilai Indonesia Raya. Itulah yang harus kita pahami betul-betul abad ini. Abad 777. Abad pitulungan Allah yang Maha Kuasa. Saya tidak perlu menerangkan panjang lebar, sudah tahu. Kalau pertolongan Allah sudah datang, wal fatahu, pintu tertutup, terbuka. Topeng-topeng rekayasa terbuka, tersingkap. Topeng-topeng itu tersingkap. Saya sudah, setua saya ini sudah usia 94 tahun. Saya tidak akan mundur memperjuangkan nilai-nilai Indonesia. Jangankan kamu getak, titik darah penghabisan pun saya tidak akan mundur. Berani membela kesucian sang merah putih. Makanya bunyinya itu. Sang saka merah putih. Bukan kita menghormati warna merah. Bukan kita menghormati warna putih. Tapi yang dilambangkan warna merah keberanian karena benar, putih kena suci. Dan itu darahnya semua para nabi, para filsuf. Semua, tidak ada nabi itu yang licik, yang pengecut, tidak ada. Mesti berani membela kebenaran. Dan suci semua nabi suci. Bayangkan peristiwa di Surabaya dipicu dengan penghinaan terhadap sang merah putih. Apa yang terjadi? Walaupun diancam Surabaya akan dilumatkan dari udara, dilumatkan dari laut, dilumatkan dari darat, sampai korban suci juga 3.000 lebih.
mayat bertumpuk-tumpuk di lorong-lorong. Tapi apakah menyerah? Tidak menyerah. Hanya dijawab satu kalimat saja. Ancaman itu Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Perkasa yang menolong kita gempar dunia. Siapakah akhirnya? Perang Dunia Kedua 5 tahun. Jenderalnya tidak kalah, tapi melawan jati diri bangsa Indonesia mati. Jenderalnya mati, Malabi mati di Surabaya. Bagaimana dunia gak gempar? Sekutu dilecehkan, padahal raksasa dunia yang akan menelan negara kita ini baru usia 7 bulan. Usianya negara kita ini baru 7 bulan. Raksasa dunia kalah, dikalahkan, gagal total, dikalahkan oleh bayi Indonesia hanya 7 bulan. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi laghafur. Fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kita harus wajib syukur atas pertolongannya Allah, pertolongannya berkat Allah, rahmat Allah yang maha kuasa. Yang maha kuasa hanya Allah, hanya Tuhan, Sang Widiwasa. Tidak ada lain. Jangan sampai kemanusiaan ini luntur karena benda-benda perak, benda-benda kuningan, benda-benda emas yang ditempelkan di pundak. Bagaimana manusia ini paling mulia, hanya ditempeli di pundak saja luntur kemanusiaannya, tinggal braholonya, Bathara Kala. Bathara penguasa kalau waktu pompong kuasa ngemplok manusia. Diinjak-injak. Saya menyaksikan ini, merasakan sendiri. Rumah saya itu loh, pribadi saya. Dikontrol, disangka ada di dalam tanah ini pelindungan. Kontrol. Saya sama sekali tidak dihormati. Padahal sudah saya sampaikan demi untuk kebaikan kita bersama dan negara Indonesia Raya. Kembalilah kepada tempat masing-masing. Tidak mau kembali. Apakah tidak menyesal nanti kalau terbuka? Jawabnya tidak. Buka saja sekarang. Sombongnya itu. Braholo itu. Sombong, kementus, kemelete, kemateter. Apa yang terjadi sekarang? Dunia menyaksikan rontok. Bintang-bintang rontok. Wa idzan nujumun kadarat. Dalam surat Takwir, surat menggulung namanya, surat Takwir. Wa idzan nujumun kadarat. Ketika bintang lugur, kuwira tergulung, disapu bersih ke tsunami. Puntung-puntung terapung. Saya waktu itu di Surabaya, saya bermimpi
Ngembongkoki puntung-puntung rokok iki terapung. Saya yang mimpi. Saya waktu itu tidak paham apa ya isyarat kok saya membawahi puntung-puntung ini. Akhirnya baru paham setelah puntung-puntung terapung hanyut ke laut. Kalau sudah begini, sulit ini. Karena sudah merosot masuk ke jurang lumpur kesia-siaan. Sulit. Atau mengangkat lagi payah. Ini sudah diketahui seluruh dunia. Perkataan saya saya iman mengingatkan. Tapi tidak didengar, ketutup oleh braolo itu. Ya terserah kalau begitu. Kalau tidak menyesal. Sekarang menyesal apa tidak? Nah, kalau menyesal sudah tidak berfaedah penyesalan terakhir ini. Ya. Jangan dikira sekarang sudah selesai. Jangan dikira. Polri ancamannya akan membersihkan setelah terbongkar akar. Meneruskan sampai akar-akar. Ini janjinya Kapolri. Setelah Kapolri disentil oleh Jokowi, Presiden Jokowi. Sentilan Jokowi. Ingat saya baca di TV ada 3 sentilan. Sentilan pertama kami mengingatkan polisi. Coba pikir sendiri. Yang diingatkan kok polisi bukan angkatan darat, bukan laut. Pikir sendiri. Itu pertama. Yang ketiga di TV disebut itu. Yang tiga. Yang kedua disebut itu Polri respon setelah disentil Jokowi, Presiden Republik Indonesia Jokowi. Coba pikir sendiri kalimat itu. Nah ini sekarang. Jadi praktek G30S muncul lagi. Jangan mau menyerah. Hadapilah segala sifat-sifat buruk, sifat-sifat betorokolo, sifat-sifat ini vermoni. Hadapi saja. Kalau kita mati perkara itu, kita mati suci, mati syahid. Aish kariman aumut syahidan. Sekianlah fatwa saya ini yang memang keras. Selama ini tidak pernah saya pakai. Ini keras dipaksa supaya saya berkata keras. Memang ada yang maksa keadaan. Itu. Ingat kesakralan negara kesatuan Republik. Jangankan kamu. Sekutu saja itu dilawan oleh jati diri bangsa Indonesia. Apa mana kamu puntung-puntung terapung. Puntung-puntung terapung. Udah waktunya ini. Ini seleksi alam dari Allah Ta'ala. Idza ja'a nasrullah wal fathu.
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ada lagi dalam surat Takwir pertanyaan, fa aina tadhabun? Kemana kamu pergi? Kemana kamu pergi mencari bukti-bukti bahwa Siddiqiyah ini tempat aliran keras? Mana? Cari bukti di lorong-lorong Indonesia, tidak akan ketemu. Fa'aina tadzabun, kemana kamu cari bukti yang tidak bau harum, harum menjulang langit, harumnya menghambar seluruh dunia, bukan Indonesia. Fa'aina tadzabun, kemana kamu mencari sumber bau bangkai di seluruh Indonesia? Sudah ketemu semua, sudah terbuka. Kalau Allah memberi pertolongan, tidak usah berselang bulan, tidak usah berselang hari, berselang saat saja, jam sudah terbuka. Inilah pertolongan Allah. Kita wajib syukur. Abad ini memang abad pembersihan supaya kiblat negara, yaitu pembukaan undang-undang dasar ini dibersihkan dari cecunguk, dari bekecat itu, dibersihkan. Dan setelah itu ditata kembali. Sekianlah fatwa saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah tadi pitutur luhur oleh Sang Pemrakarsa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Kami haturkan terima kasih kepada Romo Kiai Muhammad Mukhtar Mukti.